Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Latif dari NIM 20 10 10 50 16 87. Saya dari kelas 04 SMJP 030. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan ketiga sosiologi, yaitu yang berjudul proses produksi. Pengertian proses produksi. Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Maka dari itu, proses produksi merupakan kegiatan menambah faedah atau kegunaan dari suatu benda atau menciptakan suatu benda baru, yaitu hasil, sehingga lebih bermanfaat dalam pemenuhan. B. Tujuan produksi. Kita dapat melihat bahwa tanpa kegiatan produksi, kebutuhan manusia yang banyak ragamnya itu tidak dapat dipenuhi. Kemajuan dalam hal melakukan produksi ada hubungannya dengan standar hidup. Jadi, secara umum tujuan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Perlu diketahui bahwa dalam kegiatan produksi ada pihak yang terkait. Pihak pertama adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa yang kita sebut sebagai produsen. Sedangkan pihak kedua adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa, yaitu konsumen. Karena tujuan produksi juga dapat dilihat secara khusus dari sudut kepentingan pihak-pihak tersebut, bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Sementara bagi masyarakat atau konsumen, tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Jenis-jenis proses produksi. A. Jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi A, yaitu proses produksi A kimiawi. Proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produk yang menitik beratkan kepada adanya proses analisa atau sintesa senyawa kimia. Contohnya perusahaan obat-obatan dan perusahaan tambang emas. Proses produksi perubahan bentuk. Proses perubahan bentuk adalah proses produksi di mana dalam melaksanakan menitik beratkan pada perubahan masukan atau input menjadi pengeluaran atau output, sehingga dapat didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya perusahaan mebel dan perusahaan garment. Proses produksi assembling. Proses produksi assembling merupakan suatu proses produksi yang melaksanakan produksinya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Contohnya perusahaan yang berproduksi peralatan elektronika dan perakitan mobil. Proses produksi transportasi. Proses produksi transportasi merupakan suatu proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang atau manusia. Dengan adanya pemindahan tempat tersebut, maka barang atau manusia yang bersangkutan ini akan mempunyai kegunaan atau merasakan adanya tambahan manfaat. Contohnya perusahaan kereta api dan perusahaan angkutan. Proses produksi menciptakan jasa administrasi. Proses produksi menciptakan jasa administrasi adalah suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan yang lainnya atau lembaga-lembaga yang memerlukannya. Pemberian metode penyusunan, penyimpanan, dan penyajian data serta informasi diperlukan oleh masing-masing perusahaan yang perlukan jasa diproduksi oleh perusahaan-perusahaan semacam ini. Contohnya lembaga konsultan manajemen, akuntansi, dan biro konsultan manajemen. Jenis proses produksi ditinjau dari segi arus proses produksi. Proses produksi terus-menerus atau continuous process. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam melaksanakan proses produksi di dalam perusahaan. Proses produksi secara kontinu dilakukan pada industri dengan skala produksi besar. Contoh industri yang melakukan produksi secara kontinu adalah industri gelas. Gelas dipanaskan sehingga berbentuk lunak dan kemudian dialirkan ke mesin pencetak untuk dibentuk. Proses cairan dan pencetakan berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Proses produksi pada umumnya dihentikan berdasarkan keperluan keperawatan dan perbaikan secara rutin, bisa sebulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Proses produksi dihentikan dalam melakukan perawatan dan pemeriksaan menyeluruh atau overhaul terhadap alat-alat proses. Pada proses produksi secara kontinu, umumnya digunakan sistem yang terotomatis
otomatisasi dengan bantuan PLC (Programmable Logic Controller) atau pengontrol otomatis lainnya. Kesalahan proses produksi akibat kecerobohan manusia dapat dikurangi sehingga proses produksi dapat berlangsung terus-menerus dengan kondisi yang stabil atau bahkan mendekati lunak atau semua keadaan standar tidak berubah. Ciri-cirinya: 1. Produksi dalam jumlah besar, variasi produk sangat kecil dan sudah distandarisir. 2. Menggunakan produk layout atau dan penilaian by produk. 3. Mesin bersifat khusus. 4. Operator tidak mempunyai keahlian yang tinggi. 5. Salah satu mesin atau peralatan rusak atau terhenti, seluruh proses produksi terhenti. 6. Tenaga kerja sedikit. 7. Persediaan bahan mentah dan bahan proses kecil. 8. Dibutuhkan maintenance spesialis yang berpengetahuan dan berpengalaman yang banyak. Kebaikannya: 1. Biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. 2. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. 3. Biaya tenaga kerja rendah. 4. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jarak yang lebih pendek. Kekurangannya: 1. Terdapat kesulitan dalam perubahan produk. 2. Proses produksi mudah terhenti dan menyebabkan kepacitan seluruh proses produksi. 3. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. C. Jenis-jenis proses produksi ditinjau dari segi keutamaan. Proses produksi: pada umumnya manajemen perusahaan akan mengadakan pemisahan jenis proses produksi dalam perusahaan atas dasar keutamaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan, yaitu proses produksi utama dan proses produksi bukan utama. 1. Proses produksi utama merupakan proses produksi di mana proses produksi tersebut sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan yang bersangkutan. Jadi merupakan kegiatan inti perusahaan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain proses produksi terus-menerus, yakni proses produksi yang dimana dapat pola atas urutan proses produksi yang pasti dan tidak berubah-ubah ke waktu ke waktu. Proses produksi terputus-putus, yakni proses produksi di mana terdapat beberapa pola atau urutan pelaksanaan produksi. Pola pelaksanaan produksi yang digunakan hari atau bulan ini sangat mungkin akan berbeda dengan pola atau urutan pelaksanaan proses produksi proyek khusus. Merupakan suatu proses produksi yang dilaksanakan karena adanya beberapa program khusus atau adanya kepentingan khusus. Apabila proses produksi yang dilaksanakan untuk program tersebut selesai, maka proses produksi juga akan berakhir. Proses produksi industri berat, yaitu proses produksi di mana terdapat berbagai macam aktivitas sehubung dengan penyelesaian produk yang sangat kompleks. Sedemikian proses produksi pada bulan yang lalu atau bulan yang akan datang. Proses produksi merupakan proses produksi di mana pelaksanaan pengolahan bahan baku sampai dengan bahan jadi akan melalui suatu proses penyenyawaan atau pemecahan. Dengan demikian pelaksanaan proses produksi akan sangat bergantung pada jenis bahan baku dan penolong yang digunakan. Proses produksi proses yang sama merupakan jenis proses produksi di mana terdapat beberapa pekerjaan serta urutan yang sama dalam proses produksi meski produksi yang dihasilkan berbeda-beda. 2. Proses produksi bukan utama merupakan proses produksi yang dilaksanakan sehubung dengan adanya kepentingan khusus. Proses produksi bukan utama ini hanya melakukan kegiatan penunjang dalam perusahaan yang bersangkutan, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: 1. Penelitian, 2. Model, 3. Prototipe, 4. Percobaan, 5. Demonstrasi. D. Faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi meliputi: A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam sering pula disebut faktor produksi asli. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja atau labor ialah faktor produksi insani secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Meskipun mesin-mesin telah banyak menggantikan manusia sebagai pelaksanaan proses produksi, namun keberadaan manusia mutlak diperlukan.
C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah faktor penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Faktor produksi modal dapat berupa mesin, alat pengangkutan, sarana pengangkutan, atau bangunan. D. Faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinasikan dan mengolah faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.